Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai kesalahan logika atau salah fokus, atau dikenal juga sebagai inherency, terjadi ketika argumen yang disampaikan tidak relevan dengan isu atau permasalahan utama yang sedang dibahas, sehingga perhatian dialihkan ke hal-hal yang tidak berkaitan. Contohnya seperti debat tentang kebijakan pendidikan. Semisal ada orang A bilang sistem pendidikan saat ini harus diubah karena tidak mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk dunia kerja. Orang B mengatakan, tapi guru-guru sudah bekerja sangat keras. Mereka berdedikasi untuk mendidik siswa gitu. Nah, kesalahan logika orang B tidak menganggapi isu utama tentang apakah sistem pendidikan efektif, tetapi malah mengalihkan fokus pada dedikasi guru yang meskipun relevan secara umum kan ya. Nah, tidak menjawab kritik terhadap sistem pendidikan. Nah, selain itu ada lompatan logika atau non-sequitur terjadi ketika simpulan yang diambil tidak mengikuti atau tidak memiliki hubungan logis dengan premis-premis sebelumnya. Contohnya, argumen tentang kesehatan. Orang A bilang, saya merasa lebih sehat sejak berolahraga secara teratur setiap hari. Kemudian orang B meresponnya, kalau begitu kamu pasti akan menjadi dokter yang hebat. Nah, kesalahan logika di argumen ini, kesimpulan orang B bahwa orang A akan menjadi dokter yang hebat tidak mengikuti fakta bahwa orang A merasa lebih sehat karena olahraga. Tidak ada hubungan logis antara berolahraga dan kemampuan menjadi dokter. Selanjutnya ada kesalahan berpikir yang umum dilakukan. Yang pertama ada hasty generalization. Sebagai contoh, Bayu bertemu dengan pengemudi ojek online yang mengemudi secara ugal-ugalan. Lalu Bayu membuat kesimpulan bahwa semua pengemudi ojek online mengemudi secara ugal-ugalan. Di sini, Bayu membuat asumsi atau membuat kesimpulan dengan berdasarkan pengalaman yang terbatas. Padahal di luar sana mungkin banyak pengemudi ojek online yang mengemudi secara baik dan profesional. Yang kedua, ada circular reasoning. Sebagai contoh, Ani berkata bahwa saya selalu benar karena saya tidak pernah salah. Di sini, Ani menggunakan premis sendiri sebagai bukti, tapi tidak menggunakan argumen yang valid. Di sini, pada pernyataan Ani, tidak memuat informasi yang baru, melainkan hanya berputar-putar saja. Selanjutnya, ada slippery slope. Sebagai contoh, Tina berkata bahwa jika kita membiarkan anak-anak membawa handphone ke sekolah, maka anak-anak tersebut akan bermain game di jam pelajaran, nilainya akan turun dan gagal untuk lulus. Di sini, Tina mengasumsikan bahwa satu tindakan bisa mengarah kepada konsekuensi yang lebih buruk tanpa menyertakan bukti kuat bahwa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya ada straw man. Sebagai contoh, Rani berkata bahwa kita harus mengurangi konsumsi daging demi kesehatan. Namun Andi menolak dan berkata bahwa memangnya semua orang harus jadi vegetarian. Padahal di sini Rani hanya menyarankan untuk membatasi atau mengurangi mengonsumsi daging, bukan berarti Rani melarang secara total. Selanjutnya ada ad hominem. Sebagai contoh, Siti berkata, jika kita mengurangi penggunaan plastik, kita juga bisa mengurangi polusi lingkungan. Namun Arman menolak dan berkata, kamu kan hanya seorang mahasiswa, bukan seorang ahli lingkungan. Di sini, Arman menyerang status Siti, bukan menyerang argumen yang disampaikan oleh Siti. Selanjutnya ada false dichotomy. Sebagai contoh, bos berkata kepada karyawannya, kamu hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama kerja lembur, dan yang kedua kamu kehilangan pekerjaan. Di sini, bos seakan-akan membuat hanya ada dua pilihan. Di negara Indonesia, bahkan di seluruh dunia, berita menjadi hal yang penting untuk mengetahui informasi terbaru. Namun, berita tidak selalu dapat dipercaya. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca yang kritis harus memiliki prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Oleh karena itu, ada beberapa langkah-langkah dalam menyikapi berita dengan kritis. Yang pertama, periksa reaksi emosi. Hindari menyebarkan berita jika emosi kita terpengaruhi.
Sebagai contoh, jika kita membaca berita yang membuat kita marah, alangkah lebih baiknya kita meriset dulu apakah berita itu dapat dipercaya atau tidak sebelum menyebarkannya. Yang kedua, kenali sumber berita. Pastikan sumber berita datang atau ditulis dari sumber berita yang dapat dipercaya. Yang ketiga, teliti judul. Hindari percaya terhadap judul yang sensasional karena biasanya bertentangan dengan isinya. Sebagai contoh, ada berita dengan judul "Rahasia Panjang Umur Terungkap, Maka makan ini setiap hari." Padahal isinya hanya mempromosikan suplemen. Yang keempat, periksa kredibilitas media. Waspadai media yang tidak familiar. Yang kelima, cek waktu tayang, karena berita lama bisa muncul kembali. Oleh karena itu, pastikan untuk melihat tanggal penayangan. Yang terakhir, cermati kutipan dan foto, karena biasanya ada kutipan yang tidak ditemukan dan foto-foto yang digunakan adalah foto yang diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada langkah-langkah kritis dalam menilai artikel penelitian. Yang pertama, cek kredibilitas peneliti dan intuisi. Pastikan peneliti dan sumber dana dapat dipercaya. Yang kedua, generalis sampel. Pastikan apakah sampel yang digunakan mewakili populasi atau tidak, karena ada beberapa artikel yang tidak sesuai. Contoh kasusnya, ada studi yang mengatakan ada 80% orang yang menggunakan aplikasi olahraga merasa lebih sehat dalam 1 bulan. Namun, studi ini hanya melibatkan 50 orang dalam satu kota. Yang ketiga, korelasi versus sebab akibat. Jangan menganggap korelasi sebagai sebab akibat tanpa ada bukti tambahan. Karena sebagai contoh kasusnya, ada studi yang mengatakan bahwa mengonsumsi teh hijau memiliki berat badan yang ideal. Oleh karena itu, studi ini menyimpulkan bahwa teh hijau bisa menurunkan berat badan. Adanya korelasi antara teh hijau dengan berat badan ideal tidak berarti bahwa teh hijau dapat menurunkan berat badan. Yang keempat, penggunaan kelompok pembanding. Penelitian sebab akibat harus membandingkan dengan kelompok yang lain. Sebagai contoh, jika ada artikel yang memuat penelitian tentang metode belajar, maka harus ada pembandingan antara metode belajar yang diteliti dengan metode belajar yang lainnya. Yang kelima, cek kutipan. Telusuri apakah peneliti dikutip atau penelitiannya diulang oleh peneliti lain.